Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibur Rahim, Ketua MOMPM 22591006. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis dan desain sistem informasi pertumbuhan karena yaitu manajemen proyek sistem informasi. Oke, materi pembelajaran manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengolah. Namun secara konseptual manajemen berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggambarkan prinsip-prinsip manajemen dengan memperdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen merupakan perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan mencapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisasi, dan tepat waktu. Sumber daya manajemen yang digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen dikenal dengan akronim 5, yaitu Man, Money, Material, Method, dan Mesin. Kelima sumber daya manajemen ini dapat berubah derajat kepentingan tergantung pada aspek mana yang ditekankan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Apapun alasannya yang jelas sumber daya manajemen ini harus ada, meskipun kadang terjadi kelangkaan sumber daya dengan efisiensi pengguna sumber daya tersebut diharapkan dapat menunjang kepercayaan tujuan organisasi secara efektif. Data manajemen yang didukung oleh sumber daya manajemen belum berfungsi secara optimal jika belum didukung oleh prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen merupakan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar bagaimana konsep manajemen dapat bekerja. Prinsip manajemen bervariasi pada siapa ahli manajemen yang mengutarakan Henry Fayol, Bapak penebu prinsip administrasi dan Prancis, menyatakan bahwa semua manajer melakukan 5 fungsi manajemen, yaitu perancangan, pengorganisasian, pengo- pengomandoran, pengordinasian, dan pengawasan. Prinsip-prinsip manajemen merupakan fungsi-fungsi dari manajemen Wayne dan rinci mengenai prinsip manajemen antara lain sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Secara umum, tingkatan manajemen terbagi tiga, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawah. Proyek ialah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Terdapat ciri-ciri dengan sistem berada di dalam siklus, memiliki sifat yang dinamis, harga dapat satu aktivitas yang tidak berturut dalam satu aktivitas, dan lain-lain. Idealnya, sebuah proyek harus mampu memberikan optimasi yang ada, seperti organisasi proyek harus tangguh, analisa kebutuhan, dan sumber daya harus akurat, pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan, dan pengembangan sistem yang ada. Ini manajemen proyek. Secara mendasar, manajemen proyek merupakan proses pengolahan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas serta sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan yang ingin capai. Secara bertahap, manajemen proyek dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu perencanaan, menyusun jadwal, pengolahan perubahan, publikasi informasi proyek. Manajemen proyek sistem informasi yaitu MPSI dengan ada kerangka kerja dan atau inisiatif yang mengukur tingkat kehasilan proyek. MSPT juga memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengandalkan proyek. Sebuah sistem informasi manajemen proyek dapat menjadi kerangka kerja untuk membantu keperluan proyek dan membantu untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Manajemen proyek sistem informasi terdiri dari beberapa aspek, terutama manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan, manajemen stakeholder. Peran dan tanggung jawab dalam manajemen sistem informasi itu project manager, business analysis, sistem developer, quality assurance, skill team, stakeholder. Tantangan dalam manajemen sistem informasi yaitu perubahan lingkup proyek, scope script, keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi, ketidakpastian teknologi, manajemen risiko yang kurang efektif. Manfaat manajemen proyek sistem informasi adalah sebagai berikut, yaitu kemungkinan tim proyek untuk menentukan beberapa hal seperti waktu, uang, sumber daya, dan melihat apakah mereka dapat menemukan alasan mengapa ini terjadi, membantu para pemimpin proyek untuk menilai dampak pada proyek dari sisi masa depan. Terdapat beberapa faktor, yaitu dukungan dari manajemen atas, quality control, pembuatan rutin dan sering mudah digunakan, pengalihan untuk setiap kontribusi. Model Field Controller dalam manajemen sistem informasi, konsep arsitektur dari ketiga komponen utama yaitu model, field, dan kontrol. Setiap komponen memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda pada proses pengembangan aplikasi.
Mode adalah bagian dari aplikasi yang tanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis dalam aplikasi. Mode ini tanggung jawab untuk mengambil, kembali, dan menyiapkan ke database view merupakan bagian dari aplikasi untuk bertanggung jawab untuk menampilkan data pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Contoh merupakan bagian yang dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol alur kerja aplikasi, kontrol dan menerima permintaan dalam pengguna dalam memproses permintaan tersebut. Benar juga mengatur hubungan antara model dan view, yaitu mempresentasikan visi dan proyek, manajemen sistem informasi, model dan manajemen sistem proyek, view dalam manajemen proyek, kontrol dalam manajemen proyek, alur kerja MVC dalam sebuah aplikasi, manfaat MVC, dan contoh ini MVC. Dah, oke sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.